Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Mechanistic and Kinetic Study on SN2 and Elimination 2 Reaction of CL-MN with CH3OBR, di mana kita sendiri mendapatkan tema yaitu dari E2-nya aja. Jadi kita akan menjelaskan mengenai reaksi E2 dari reaksi CL-MN dengan CH3OBR. Oke, lanjut. Di sini saya sendiri Bridges Nasila Candika Arifin dengan NIM 011 dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Nabilah Nur Yasmin dengan NIM 010, Naila Iza dengan NIM 015, dan Fadli Ar-Rosyid dengan NIM 033. Next. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas apa aja sih sebenarnya di sini, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua, manfaat, penemuan, mekanisme reaksi, diagram energi, energi chip, serta nantinya adalah kesimpulan dari PPT ini. Next. Untuk pendahuluan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. CH3OBR atau yang dikenal sebagai metil hipobromid merupakan senyawa kimia yang terdiri dari gugus metil yang terikat pada atom oksigen dan bromin. Dalam studi kimia, senyawa ini sering dibahas dalam konteks kimia atmosfer, terutama terkait perannya sebagai spesies bromin di stratosfer. Secara struktural, metil hipobromid merupakan isomer dari bromometanol BrCH2OH, namun ia memiliki karakteristik yang berbeda karena posisi atom oksigennya yang menjembatani antara karbon dan bromin. Ion Cl- klorida merupakan atom klorin yang telah mendapatkan salah satu elektron tambahan untuk mencapai kestabilan sehingga muatan negatif 1. Berbeda dengan atom klorin Cl yang sangat reaktif dan tidak stabil karena hanya memiliki 7 elektron valensi. Ion klorida memiliki konfigurasi elektron yang penuh atau oktet yang bersifat jauh lebih stabil. Selanjutnya ada reaksi eliminasi biomolekuler E2 adalah organik satu tahap serentak di mana basa kuat mengambil proton, beta hidrogen, dan gugus pergi halida lepas secara bersamaan membentuk ikatan rangkap alkena. Reaksi ini mengikuti kinetika orde kedua dipengaruhi oleh konsentrasi alkil halida basa. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi reaksi E2. Nah, teman-teman, faktor-faktor ini yang pertama itu adalah kekuatan basa dan struktur substrat. Basa yang kuat merupakan faktor yang paling penting karena reaksi E2 berlangsung secara satu tahap. Jadi, ketika dia diserang, nantinya dia akan langsung membuat ikatan rangkap, di mana basa secara langsung menarik proton H dari karbon beta, jadi karbon yang di sebelahnya, sambil terjadi pemutusan ikatan cell-leaving group, langsung menjadi ikatan rangkap. Semakin kuat basa, maka semakin cepat laju reaksi E2. Nah, struktur substrat juga berperan besar, di mana substrat tersier umumnya lebih mudah mengalami E2 dibandingkan sekunder dan primer, karena kestabilan alkena yang dihasilkan lebih tinggi, serta hambatan sterik yang menghambat mekanisme substitusi sedikit berkurang. Nah, lalu bagaimana sih yang terjadi ketika yang CH3OBR itu kan seperti primer ya. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas dengan laju reaksi, yaitu sama dengan K kali konsentrasi substrat dan kali konsentrasi basa. Oke, next. Nah, faktor selanjutnya yang mengaruhi reaksi E2 adalah jenis leaving group, pelarut, serta aspek stereokimia.
Di sini, di gambar ini sebenarnya ada beberapa living group yang dimana dia adalah living group yang kok cepat, yang baik, atau sampai living group yang buruk. Nah, living group yang baik seperti halida, misalnya BR-min atau CL-min yang ada di sini, akan mempercepat reaksi karena lebih mudah meninggalkan molekul. Faktor pelarut juga mempengaruhi, terutama ketika pelarut polar aprotik yang cenderung meningkatkan reaktivitas basa sehingga mendukung mekanisme E2. Aspek stereokimia merupakan ciri khas reaksi E2, yaitu kebutuhan orientasi antipriplanar antara atom hidrogen yang akan diambil dan living group agar pembentukan ikatan rangkap dapat berlangsung optimal. Oke, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut penemuan yang terdapat dalam jurnal yang kita pakai, di mana peneliti tersebut menggunakan metode komputasi kinetika dan mekanisme reaksi, di mana bertujuan untuk mengetahui jalur mana yang paling dominan. Untuk jalurnya sendiri terdapat 3, yakni SN2, KSN2, anti-E2, dan sin-E2. Di mana dari ketiga reaksi tersebut, yang paling dominan merupakan anti-E2. Bisa dilihat pada tabel 4, kita coba untuk membandingkan satu set data pada 200 Kelvin, di mana untuk konstanta SN2, anti-E2, dan sin-E2, yang paling kecil, yang paling besar yakni anti-E2, di mana dengan konstanta yang besar pula, otomatis laju reaksi yang dihasilkan juga besar, sehingga yang paling dominan merupakan anti-E2. Kemudian untuk reaksi E2 maupun SN2 dapat dilihat pada gambar kanan atas. Next. Kemudian dari hasil eliminasi E2 didapatkan senyawa formaldehida dari hasil eliminasi CH3OBr dan oleh penyerangan CL-min, di mana formaldehida ini bermanfaat untuk bahan baku pembuatan resin sekaligus bahan lem kayu. Next. Untuk lebih jelasnya pada mekanisme reaksi E2 atau eliminasi E2, reaksi berlangsung satu tahap tanpa intermediat, di mana CL- bertindak sebagai basa yang akan menarik H dari gugus CH3. Kemudian elektron dari ikatan CH digunakan untuk membentuk ikatan C rangkap 2 dengan O, dan secara bersamaan ikatan OBr putus dan menghasilkan Br-. H yang terlepas berikatan dengan Cl- membentuk HCl, dan reaksi merupakan satu transition state atau TS dengan perubahan ikatan serentak. Oke, untuk bagian ini izinkan aku untuk ngejelasin. Di sini kan terlihat jelas bahwa ada diagram energi di mana yang pertama ada reaktan, kemudian ada transisi, setelah itu ada akhirnya. Dari hasil komputasi kita menggunakan CM analisis yang berbasis quantum chemistry, diperoleh diagram profil energi reaksi Cl- plus CHOBr, di mana sumbu X itu kan menggambarkan kemajuan reaksi reaction coordinate, sedangkan sumbu Y menunjukkan energi Gibbs yang kita sebut sebagai delta G relatif terhadap reaktan. Delta G-nya itu sama dengan 0. Puncak kurva di tengah grafik itu merupakan transition struktur yang masih belum stabil. Energi di situ disebut sebagai energi mendaki dari reaktan ke puncak transisi, inilah yang disebut sebagai energi aktivasi. Kita dapat energinya itu sebanyak plus 205,789 kJ per mol. Setelah melewati transition, sistem ini turun ke posisi lebih rendah dibanding transisi, dengan delta G-nya itu minus 153,778 kJ per mol, yang menandakan di mana produknya itu lebih stabil dari reaktan. Reaksi ini itu bisa kita sebut sebagai eksotermik dan spontan. Boleh di skip. Langsung.
Untuk energi Gibbs-nya yang tadi beberapa kali sempat saya bahas, kita bandingin dulu data kita ini dikonversi dulu kan ke kilokal per mol menggunakan faktor 1 kilokal per mol, yaitu 4,184 kilojoule per mol. Hasilnya ini delta G punya kami itu dihasilkan minus 36,75. Sedangkan di jurnal literatur yang kita pakai tahun 2013 itu melaporkan minus di angka minus 36,80. Selisihnya ini cuma di 0,05, yang kalau kita hitung persenannya itu bisa kurang dari 0,2%, di mana yang di mana jalur reaksi dominan pun kita sebut sebagai konsisten. Grafik kami menunjukkan barrier terendah pada jalur anti E2 sesuai temuan literatur bahwa anti E2 itu mendominasi di seluruh rentang suhu. Adapun perbedaannya pada nilai EA absolutnya karena jurnalnya itu mengukur barrier dari reaktan kompleks RC1 ke TS, sedangkan grafik kami ini mengukur langsung dari reaktan bebas, bukan karena kesalahan perhitungannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Seluruh data menunjukkan konsistensi yang kuat bahwa jalur anti E2 merupakan mekanisme reaksi yang paling dominan secara kinetik karena memiliki penghalang energi atau energi barrier yang paling rendah dibandingkan jalur lainnya. Validitas hasil kerja kelompok kita pun teruji sangat akurat di mana perhitungan energi bebas Gibbs delta G hanya memiliki margin error kurang dari 0,2% jika dikomparasikan dengan jurnal literasi Liu et al. 2013. Hal ini memberikan penegasan bahwa dalam interaksi antara Cl- dan CH3OBr, jalur eliminasi jauh lebih disukai daripada substitusi, sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam literatur. Dengan demikian, simulasi Gaussian ini telah berhasil memodelkan fenomena kimia kuantum pada sistem molekuler tersebut secara presisi dan representatif. Ini referensinya. Sekian, terima kasih.